Shalom, kembali lagi dalam renungan GB Barcelona pada pagi hari ini. Mari siapkan kembali hati kita untuk menerima renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita menaikkan pujian bersama-sama. Hadirat-Mu Tuhan kami rindukan, lawatan-Mu Tuhan kami inginkan Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan, lawatan-Mu, lawatan-Mu Tuhan selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian, Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tata-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan, kemuliaan-Mu datanglah, kemuliaan-Mu datanglah, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tata-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu Tuhan, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan, kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan, kemuliaan-Mu datanglah. Lawat kami, lawatlah Tuhan, kami rindukan, kemuliaan-Mu datanglah. Datanglah Tuhan, penuhi kami, berjalan bersama-Mu. Kau Allah yang mulia, Allah yang heran perbuatan-Mu bagiku Tuhan. Tuntun kami Tuhan pada pagi hari ini, sepanjang hari ini Bapa, kami boleh menikmati hadirat-Mu di dalam setiap kegiatan kami Bapa. Ku bersyukur Tuhan punya Allah seperti-Mu yang selalu ada, takkan meninggalkan. Haleluya, haleluya, amin.
Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Ibu Bapak, Saudara kekasih, selamat tahun baru. Kita berjumpa lagi pagi hari ini untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, karena Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami Tuhan, untuk berdoa dan merenungkan firman-Mu pagi hari ini Tuhan Yesus. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami mau merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu, karena kami tahu memasuki tahun baru ini firman-Mu berguna bagi kami, suluh bagi jalan kami, fondasi bagi kehidupan kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan Yesus, biarlah kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, supaya kami berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara kekasih, pembacaan kita pada pagi hari ini kita akan ambil dari 1 Korintus pasal 3 mulai dari ayat 12. Maaf saudara kekasih, mulai dari ayat 10 kita akan perhatikan 1 Korintus pasal 3 mulai dari ayat 10 sampai dengan ayat 23. Tapi saudara kekasih, saya akan bacakan beberapa ayat saja. Saudara perhatikan, kitab ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada semua kita pada saat ini. Memasuki tahun baru ini, saudara kasih, kita harus punya fondasi yang kuat, yaitu firman Tuhan untuk menjalani hidup-hidup kita. Saya akan bacakan, saudara kasih simak baik-baik. Dasar dan bangunan, itu judulnya. Saudara kekasih, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entah orang itu membangun di atas dasar ini dengan emas perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Ayat 14, jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Kita sambung dengan ayat 21. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Tetapi, ayat 23, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Jadi jelas saudara kekasih, kita adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Saya mencatat di sini dari pembacaan kita bahwa kita ini adalah bait Allah. Saudara kekasih, kita harus membangun di atas fondasi yang sudah diberikan oleh Kristus, yaitu percaya kepada Dia, lahir, mati, dan bangkit buat kita, bahkan naik ke sorga, memberikan Roh Kudusnya kepada kita, sehingga kita menjadi bait Allah. Dikatakan di sini bahwa kita adalah bait Allah dan Roh Kudus hidup di dalam kita. Jangan ada yang menyombongkan diri, saudara kekasih, karena tidak ada satupun dari kehidupan kita ini dari diri kita sendiri. Tetapi yang ada di dalam hidup kita ini adalah anugerah Tuhan. Anugerah dari perkenanannya di dalam hidup kita. Segala sesuatu yang kita miliki adalah milik Dia, dipercayakan kepada kita. Oleh sebab itu saudara kekasih, di tahun 22 ini kita akan memulai hidup ini dengan berfondasi kepada
Yesus Kristus dan Roh Kudusnya ada di dalam hidup kita, menolong kita melalui jalan-jalan kita di tahun 22 ini. Saudara kekasih, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Virus makin bertambah dan merajalela. Ketakutan-ketakutan di dunia ini makin hebat. Tetapi saudara kekasih, satu hal yang kita percaya, kita adalah bait Allah, tempat Roh Kudusnya bertahta. Oleh sebab itu saudara kasih, jangan takut memasuki tahun 2022. Andalkan Roh Kudus yang ada di dalam hidupmu. Apapun yang engkau rencanakan, tanya Tuhan. Berdoalah setiap saat Tuhan. Bertanya kepada Tuhan, karena doa adalah dialog kita dengan Tuhan. Tuhan berbicara melalui firman-Nya kepada kita. Dan Dia katakan pagi hari ini, kita punya fondasi yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Dan Roh Kudusnya ada di dalam kita, menolong kita menjalani segala sesuatu, sehingga kita dapat berjalan melewati tahun-tahun 2021 dan membuka lembaran baru di tahun 22 ini, sehingga kita dapat menjalani hidup-hidup kita ini melalui pertolongan Roh Kudus. Oleh sebab itu saudara kekasih, jangan takut, jangan gentar. Berjalanlah bersama-sama dengan Tuhan, karena kita dibantu oleh Roh Kudusnya. Percayalah kepada Tuhan, karena Dia selalu menyertai kita. Dia Allah Immanuel, dan Dia memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Saudara kekasih, hendaklah buah-buah kasih itu, buah-buah Roh Kudus itu terpancar dari kehidupan kita, supaya orang lain melihat bahwa kehidupan kita adalah hidup yang teguh dan tidak gentar, karena fondasi kehidupan kita adalah Yesus Kristus yang hidup selama-lamanya. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat tahun baru sekali lagi. Tuhan memberkati. Amin.